berharap pengayah-pengayah yang ada di sini, siapapun yang datang, tunjukkanlah keramahan kita. Karena beliau datang bukan mencari kita. Beliau datang itu mencari ide. Ide itu yang merupakan maha kuasa, panggil umatnya untuk datang. Om Swastiastu. Nama saya adalah I Gusti Madi Kertayasa, Banjarbodong Desa Ped, selaku pengempon Linggih Hide Betari Ratun Yang Sakti Iriki Ring Pura Griya Kepah Agung kesarangan nantuk puniki Banggul Due Jero Mangku Gede Wijaya saking Gianyar. Inggih mangkin laturan titiang indek niki Pura Griya Kepah Agung puniki mengenah iriki ring wewidangan Banjarbodong Desa Ped bersebelahan dengan Pura Penataran Agung. Kalau tidak salah, pura ini mulai dibangun sekitar tahun 2004. Bersama dengan itu selanjutnya 25 April ya 2004, kalau nggak salah itu Bodo Wage Klau, itu kami mengaturkan wali yang pertama. Awal mulanya kenapa kami mendirikan Pura Griya Kepah Agung puniki? Itu kami dapat dari puisi itu, dan melalui kayak mimpi juga sering didatangi berkali-kali. Dan pada suatu saat pas kami mau pindah dari tempat yang semula tempatnya nenek, pindah kemari, kurang lebih jaraknya 1 kilo. Nah itu kami membawa babi 2, bangkung dan celeng, nah gitu. Terus baru jalan kami dari tempat yang pertama, sekitar kurang lebih 20 meter, babi itu lepas dan berlari kencang. Saya berpikir, terus saya cari kemana ini? Karena jarak yang 1 kilo itu, di samping jalan itu masih semak belukar. Kami kira babi itu masuk ke semak-semak itu. Ternyata kami berpikir mau mencari bersama istri. Kami bilang, oh ayo, kita jalan aja dulu ke tempat yang akan kami tinggal di sebelah timur Pura Ped. Akhirnya setelah kami jalan, tahu babi itu lebih dulu dia sampai di tempat di mana kami mau tinggal. Nah itu kami pikir rasanya tidak masuk akal. Babi kok bisa dia tahu di mana tempat saya itu mau tinggal. Akhirnya saya itu langsung kontak dengan Taru yang besar ini gitu. Karena Taru ini dulu sebelumnya sering juga didatangi oleh pemuda-pemuda dari Bali yang mau tangkil Pura Ped, terus mampir ke sini ke Taru Gepah yang besar ini. Begitu pula dari masyarakat di sini, termasuk saya, setiap lewat mau maturan ke Pura Ped, tetap juga ngaturan Carangsari. Karena rasanya batin kami itu kontak, itu ada sesuatu. Itu pernah tidak ngaturan Carangsari, itu Banten yang kami bawa itu jatuh. Gitu. Itu kami merasa ada sesuatu yang aneh itu rasanya. Nah, sesaat babi itu sampai di mana kami tinggal, dia diam. Tidak mau lari, tidak lagi dengas gitu. Langsung kami ambil talinya dan kami tambatkan.
kami langsung kontak pada taru yang besar ini gitu. Dan mestinya kami berpikir, mestinya beliau ke tempat yang sudah ada, karena tempat itu kan bagus dan itu pura besar. Ternyata tidak. Kami berpikir langsung pikiran kami itu ke taru yang besar ini gitu. Entah apa yang terjadi itu kami tidak tahu. Tapi sebelumnya kami memang cuma bergantung sama beliau yang maha kuasa gitu. Akhirnya di sana kami berucap, ya lindungilah keluarga kami, lindungilah kami. Pada suatu saat, kalau seandainya saya sudah berhasil menjadi manusia, anak-anak saya sudah bebas belajar, atau pada saat itu ada yang SLTA, ada yang kuliah, jadi saya akan nangiang atau membangun linggih beliau itu. Dengan harapan kami itu hanya ingin menghaturkan bakti gitulah, bakti kepada beliau dan nangiang linggih beliau, bukan semata-mata untuk kami sendiri saja, untuk semua umat yang kira-kira ingat sama beliau, Idaratun yang sakti. Nah gitu. Ternyata ya benar seperti sekarang ini. Saya tidak duga, tidak nyangka gitu lah. Saya tidak sama sekali tidak berharap. Tidak pernah saya berharap untuk agar Idadani Sumeton Sami untuk datang tampil dengan terang sembah bakti. Enggak. Dan saya pun tidak pernah melarang siapapun yang datang. Ternyata banyak, bukan orang Hindu saja, bukan Sumeton dari Bali saja. Sumeton Kristen, Sumeton Muslim datang. Nah, walaupun ya dengan pakaian yang mereka ya berjilbab misalnya, seperti mereka itulah. Kami tidak larang. Yang penting dalam hatinya itu ada rasa sujud bakti, gitu. Bakti yang tulus itu. Karena kami yakin bahwa Tuhan itu maha kasih terhadap siapa saja. Makanya sementara ini kami berharap pengayah-pengayah yang ada di sini, siapapun yang datang, tunjukkanlah artinya keramahan kita. Karena beliau datang bukan mencari kita. Beliau datang itu mencari ide. Karena mungkin ide itu yang merupakan maha kuasa, yang ya kayak memanggil umatnya untuk datang. Itu ngaturang sembah bakti, dan apapun yang diminta atau dimohonkan oleh beliau bagi para pengeda, barangkali itu terkabul. Makanya seperti ini ya kelihatannya makin lama bangunan-bangunan linggih ide itu makin berkembang. Nah, untuk itu kami selalu berpesan, mewanti-wanti kepada pengayah termasuk Banggul Ide, siapapun yang datang itu tamu beliau, bukan mencari kita, mencari beliau biar dapat ngaturang sembah bakti. Terima dengan baik, paling tidak sapa dengan senyum, ya biar mereka paling tidak begitu masuk, rasa nyaman itu ada. Yang dulu sewaktu SMP sering lewat meriki jalan iki. Memang kalau orang-orang tua dulu itu bilang hati-hati di sana ditaruh itu, katanya tengah angker itu. Memang setiap lewat di sini itu ulu kuduk itu berdiri. Tiang waktu SMP itu. Dan tiang dengar cerita nak lingsir dulu ya. Di pohon taru besar ini, wenten
merupakan balai kayak piasan gitu. Katanya di sana itu tempat menghukum orang yang melanggar aturan gitu. Kalau seandainya dia itu betul-betul bersalah dan fatal, dia akan mati. Itu ceritanya. Tapi ternyata benar. Pada waktu dia mulai nyengker niki, bersama itu juga pengayah Mangkunengah dari Klungkung, memang ada itu pondasinya ada. Saat yang gali itu ada pondasinya segi 4, ukuran piasan yang seperti niki gitu. Berarti dia yakin, berarti ada dulu memang bangunannya. Gitu. Nah ini ke tiang, dan lagi begini, ada lagi tiang. Juru Mangku, pada waktu awal tiang ruak, itu, tiang nyuruh seorang Juru Mangku itu teman dari sini, dia bilang dirinya, tiang itu bisa ngatur orang ayah itu karena puisi ide, itu dia bilang. Akhirnya tiang terus nanya dia, bagaimana terjadinya, seperti apa. Gitu. Terus dia bilang pada saat tiang lewat ada puisi, kalau seandainya kamu mau ngayah, kamu harus melukat dulu ke Segara. Gitu. Pas wali di sini Pura Penasaran Agung, jam 12, dia datang ke Segara. Nah, sampai lama kedinginan, akhirnya dia ke tepi, ke pantai, ke pasir gitulah. Dia bilang, kok enggak ada apa gitu. Setelah dia selesai pakaian, datanglah awan putih yang menyelimuti beliau itu. Diselimuti beliau, dia pikir, saya enggak berani duduk. Nanti saya takut mati. Karena dia udah enggak melihat apa, diselimuti. Beberapa menit, awan ini muter ke atas, terus mesinop Riki. Nah itu, mesinop Riki, akhirnya dia bilang begini, nanti kalau begitu, Mangku itu jadi Banggul Ide di sini. Nah gitu, akhirnya pertama awal itu, dia menjadi Banggul beliau di sini. Dan terus ada lagi yang aneh juga itulah. Anak namanya Tut Giri itu dari Sental, sekitar umur belasan tahun itu. Pada saat itu banyak orang membuat kapur dengan karang, dibakar. Itu harus begadang sampai hampir pagi itulah, begadang. Pada tengah malam sekitar jam 11-an, dia lihat pohon ini terbakar, api sebesar ini. Itu. Dia pikir, jangan-jangan pura itu ikut terbakar, pura yang sebelah Pura Penasaran Agung. Terus dia bilang, paginya dia ke sini, loh kok enggak ada apa? Nah, akhirnya dia cerita sama tiang. Tiang pikir itu keajaiban. Saya pikir begitu. Nah, karena dia anak-anak, masa dia berbohong? Tidak mungkin, saya pikir begitu. Nah, akhirnya semangat tiang itu makin gini, makin tebal itulah. Ingin memuja beliau, ide yang berteri Ratu Yang Sakti. Ternyata ia, apapun yang tiang cita-citakan, itu berhasil. Dari, anggaplah itu, dari sengsara itulah, dari penderitaan. Kita jalani penderitaan, kita mohonkan sama beliau. Setelah itu betul-betul tiang nyekolahkan anak-anak 5 orang itu bisa sarjana. Tidak nyangka betul itu, tiang tidak nyangka itu karena kebesaran kemurahan beliau itu. Akhirnya tiang luar biasa sangat berterima kasih. Dulu waktu tiang awal SMP itu tahun 1963 sudah segini. Tiang tanya nak lingsir-lingsir itu memang sudah gede ini, belum kayak baru tumbuh tuh enggak. Kalau tiang pikir nih, mungkin pada waktu Raja Nusa itu Sri Dalem Dukut itu sudah ada. Makanya seperti yang sampaikan tadi itu, seperti Nak Lingsir bilang, dia menghukum orang itu dengan cara tidur. Kalau dia bersalah, harus tidak mendapat pengampunan, dia akan mati.
saat tidur itu dia langsung mati. Enten cerita nak lingsir. Nah itu pada saat itu udah ada. Nak sire kalau hukum-hukuman yang begitu, apalagi udah merdeka kan tidak ada. Zaman penjajahan juga tidak ada yang begitu. Ini kecuali zaman kerajaan. Itu ada hukuman yang seperti itu. Beliau yang punya wewenang. Jadi apa yang Tiang dapatkan, ketentraman hati, keharmonisan keluarga, itu berkat beliau. Akhirnya Tiang itu berpesan sama Riki, semua damu ide yang tangkil, biarkan. Biar beliau juga memberikan sesuatu apa yang beliau berikan sama Tiang. Nah itu, biar kita sebagai umat manusia sama-sama menikmati belas kasih beliau. Akhirnya banyak berdatangan. Tiang tidak itu ya, yang penting paling tidak kesehatan kita itu terjaga. Itu aja. Terus keharmonisan dalam keluarga, itu aman, damai, ya itu aja harapan Tiang. Apapun yang beliau berikan ke Tiang itu, biar itu bisa juga diberikan kepada damu-damu ide yang lain. Kalau Tiang pernah alami gitu, ada anak lingsir yang datang karena Tiang awalnya mau pindah. Tiang sendiri di sana, mau pindah ke sana ke selatan biar rame. Ada teman, gitu, rame itu. Tapi pada saat Tiang Denpasar itu istri itu mimpi ada anak lingsir datang, gitu. Kamu jangan kemana-mana, di sini aja kamu diam. Saya yang ikut, gitu. Muda itu dia nanya dia tidak tahu. Kok anak lingsir datang, dia bilang dari Suwana. Istri Tiang tidak tahu. Akhirnya, oh betul, itu nenek saya. Ibunya ibu saya. Akhirnya mereka Tiang. Nah, beberapa bulan itu ada pencuri itu berdua. Pas Tiang tidak ada di rumah. Tiang Denpasar. Pencuri itu buka nako. Dua nako dibuka. Karena kunci di dalam terkunci pintunya. Dia ambil kunci bisa. Ambil kunci terus dia buka pintu. Kunci sudah terbuka. Pintunya tidak bisa ditarik. Nah itu Tiang rasa aneh betul. Beliau melindungi betul. Nah itu Tiang rasa begitu. Itu karena itu sebetulnya keyakinan Tiang memang sangat luar biasa sama beliau. Dan setelah Tiang gini, ya istri ini gini, kan udah istri yang paling berperan soalnya gini. Dia maturan begitu, bilang siapa sebetulnya melindungi, biar Tiang tahu. Akhirnya sosok beliau itu kelihatan, gitu. Hanya muka tidak kelihatan, sini ke bawah kelihatan gitu. Itu yang lanang, itu dari Ratu Gede, lingsir, gitu. Itu. Inilah saya. Gitu. Yang perempuan itu kadang-kadang cantik, itu, kadang-kadang seram, itu. Nah, tapi menurut tapak-tapaan ide, itu, dibilang bahwa ini adalah Purusa Pradana. Jadi Tiang cari-cari coba, gitu, dengan apa yang Tiang dapat dari sini dan bahwa tidak salah sebetulnya itu Dewi Parwati dan Siwa, Siwa Murti. Yang sini itu Siwa Murti. Dewi Parwati pada saat dia marah itu kan nyuti rupa. Nah, itu makanya kalau dibilang Purusa Pradana ya benar juga kan yang begitu.